Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pada sesi kali ini kita bicara tentang ilmu dalam perspektif Islam. Pemahaman sederhananya, ilmu di dalam pandangan ajaran Islam. Kenapa hal ini penting dibicarakan? Karena ternyata ilmu dalam pandangan ajaran agama lain barangkali berbeda dengan ilmu dalam ajaran Islam. Ilmu dalam falsafah atau pandangan orang-orang non-muslim bisa jadi berbeda dengan pandangan atau falsafah orang-orang muslim. Kita akan membahas bagaimana pandangan tentang ilmu dilihat dari sudut falsafah atau ajaran-ajaran agama Islam. Baik, pada sesi-sesi sebelumnya saya pernah menggambarkan bagaimana pengembangan pemahaman terhadap surah Al-Alaq, utamanya ayat pertama sampai ayat ke-6. Itu jelas sangat memberi gambaran bagaimana pandangan Islam tentang ilmu. Ilmu itu sangat utama. Baik. Dalam satu sesi kajian kita bicara dikotomi. Ya, dikotomi ilmu atau pemisahan ilmu dengan agama. Tentu dalam kajian atau telaahan pandangan Islam tentang ilmu, ya justru Islam memandang ilmu dan agama bukan dua hal yang bertentangan. Malah di dalam agama itulah diperoleh ilmu. Baik, kenapa disebut dalam agama itu diperoleh ilmu? Surah Al-Alaq itu jelas. Itu firman Allah. Itu penegasan oleh Allah terhadap Nabi besar Muhammad SAW supaya diajarkan kepada umatnya bahwa awal dari beragama itu haruslah membaca, harus meneliti, harus menelaah, mengkaji dan belajar. Kenapa? Sebab ilmu itulah sebagai jembatan orang bisa memahami agama. Dengan ilmu itulah orang bisa mengenali Allah, mengenali ajarannya, mengenali lingkungan alam tempat dia tinggal, dan mengenali baik alam fisik maupun alam gaib. Jadi agama itu bicara sangat universal, sangat luas, sangat komprehensif, meliputi seluruh apa yang ada, meliputi tentang informasi ketuhanan, meliputi tentang informasi alam, meliputi tentang informasi manusia,
makhluk gaib, dunia hingga akhirat, sorga, neraka, dan bagaimana akhir dari kehidupan ini kelak. Itu semua ada di dalam agama. Agama itu adalah wahyu. Ya, agama itu adalah wahyu. Wahyu itu adalah perkataan Allah. Maka sesungguhnya Allah lah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Ini di dalam Islam. Bahkan Allah lah sebagai guru kita manusia, guru pertama. Tengok surah Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah yang mengajari Adam tentang nama-nama. Maksudnya ini kalau kita melihat uraian-uraian para ulama di dalam tafsir, Allah itulah yang mengajari Adam, sekalian nanti diturunkan kepada manusia tentang apa saja yang ada di lingkungan Adam, di jannah itu. Apa saja yang ada, situasi apa, benda apa saja yang ada di sorga itu, Allah sudah perkenalkan, sudah memberi informasi langsung dari Allah kepada Adam, sudah mengajari Adam. Maka sangat beralasan kalau dalam Islam kita katakan Allah itu sebagai guru manusia yang pertama dan utama. Nah, di sini. Jadi dalam kaitan ilmu pengetahuan, maka Allah sebagai sumber ilmu. Bagaimana Allah itu berkedudukan sebagai sumber ilmu? Nah, di sini Allah itu menegaskan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Banyak sekali ayat Al-Quran tentang ini. Banyak sekali. Jadi Allah sebagai pencipta. Jadi tadi jelas dalam surah Al-Baqarah itu Allah sebagai guru, ya. Allah sebagai guru. Nah, nanti di dalam ayat lain itu jelas itu. Ayat itu menjelaskan, menegaskan agar manusia itu ya mempelajari apa yang ada di sekitarnya. Karena Allah tegaskan dalam surah Al-Jasiyah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa syakhkhara lakum ma fis samawati wal ard. Itu jelas itu. Wa syakhkhara lakum. Allah telah menundukkan, Allah telah membuat mudah, dikerjasamai, mudah dimitrai, mudah dipergunakan bagi kamu wahai manusia, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kulluhum, semuanya. Nah, ini jelas itu. Nah, apa makna wasakhara di sini? Artinya wasakhara di situ ketika manusia mau belajar, mau iqra, bukan hanya al-alaq yang mau dipahami itu. Sekalian alam, pengisi langit dan bumi, itu perlu dipahami. Nah, oleh karena itu alam ciptaan Allah adalah objek kajian. Ya, adalah objek kajian. Nah, ini jelas ini.
Nah, dalam proses berilmu pengetahuan, mempelajari alam, meneliti alam, mengkaji alam, ternyata melahirkan berbagai disiplin ilmu. Ada biologi, ada astronomi, ada kimia, fisika, dan lain-lain tentang alam. Ya, manusia perlu memahami itu semua agar bisa dimanfaatkan. Wasakhara itu kan dikuasai. Dalam makna dipahami dulu, baru dimanfaatkan untuk menunjang atau menopang terwujudnya kehidupan yang baik, untuk mewujudkan misi-misi tujuan penciptaan manusia. Nah, itu nanti akan lain pembahasannya. Ini satu prinsip. Jadi alam yang menjadi objek ilmu pengetahuan ternyata melahirkan berbagai disiplin ilmu. Jadi alam itu ciptaan Allah, dari Allah, dan ditegaskan dalam Al-Quran. Inilah prinsip-prinsip Islam. Wasakhkhara lakum, ditundukkan. Maka pahami, lalu kelola supaya hidupmu baik. Nah, kan itu secara tidak langsung. Begitu baiknya Allah itu kepada manusia. Di samping memang wahyu itu sendiri adalah berita, kabar, informasi, motivasi. Ketika wahyu dijadikan objek telaahan, objek kajian, maka muncul lagi ilmu-ilmu tentang keislaman. Ya, karena wahyu atau Al-Quran itu berbahasa Arab, maka alatnya tentunya bahasa Arab. Ada pelajaran bahasa Arab sehingga bisa membaca Al-Quran. Udah bisa baca Al-Quran, ya bisa menerjemahkannya, bisa memahaminya, bisa mengeluarkan, mengistimbatkan hukum-hukum dan berbagai keilmuan sebagai pengembangan makna dari teks-teks Al-Quran. Begitu juga dengan hadis. Maka ada pengetahuan keislaman, ada ilmu-ilmu keislaman, ilmu yang bersumber dari kandungan Al-Quran. Nah, dari Al-Quran itu juga banyak sekali ayat-ayat yang mendorong supaya memahami alam, dan banyak sekali ayat yang memberi penjelasan tentang sifat-sifat umum alam. Maka Al-Quran itu sangat banyak bicara tentang alam, tentang kehidupan, tentang manusia. Nah, nanti khusus mengkaji manusia atau manusia sebagai objek kajian, ya muncul ilmu-ilmu tentang manusia. Ya sosiologi, ya ekonomi, ya politik, ya psikologi, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya di dalam Islam sumber ilmu pengetahuan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ciptaannya, alam dan wahyu. Alam itu ada alam fisik, tumbuhan, binatang, ya, tanah, langit, udara, air, api. Nah, itu kan semua tentang alam. Nah, ini muncullah ilmu dari situ. Ada manusia, muncul ilmu dari situ. Ada secara spesifik wahyu. Nah, muncul. Nah,
Oleh karena itu dalam Islam antara wahyu dan alam atau ciptaan nggak ada itu pertentangannya. Ya, nggak ada pertentangannya. Alam dan wahyu sejalan, nggak ada konflik, nggak ada pertentangan, nggak ada ayat yang bertentangan dengan alam. Kalaupun ada yang bertentangan antara capaian sains dengan wahyu, itu sainsnya yang nggak benar itu. Penelitiannya perlu diulang. Satu, yang kedua, Al-Quran itu tidak menceritakan tentang temuan secara teoritik, tapi Al-Quran itu bicara global, bicara umum. Intinya biar tahu manusia bahwa alam itu tergantung kepada Allah. Sebetulnya itu dia. Alam itu tidak berdiri sendiri, karena dia yang diadakan. Nggak ada sendiri dia. Maka alam itu makhluk. Nah, statusnya di situ itu. Maka nggak bisa dilupakan agama dalam persoalan ilmu pengetahuan. Ini penegasan. Nah, jadi ilmu itu diperoleh dalam Islam itu dari Allah melalui penelitian tentang alam, penelitian manusia, penelitian tentang wahyu. Jadi ilmu itu satu dalam pengertian satu semangat, karena sumbernya dari yang maha satu. Walaupun dalam perkembangannya, dalam pengkajiannya ada takhasus, ada kekhususan. Kenapa? Ya sebab ada objek formilnya, ada objek materialnya. Nah, kajiannya manusia, tapi manusia itu dari sisi apa yang mau ditelaah? Dari sisi jiwanya, dari sisi kesehatannya. Nah, ini kan memunculkan disiplin ilmu, walaupun satu objek secara formil manusia, ya secara material ya manusia, tapi kan memunculkan berbagai disiplin ilmu. Nah, jadi yang menjadi penekanan sumber ilmu itu Allah. Semua orang yang mencari ilmu, ya dia itu kan seperti pemulung saja, dia pemungut. Kita ini jadi orang yang mencari ilmu kan pemulung. Kita pulung dari orang maksudnya dari guru kita, dari bahan bacaan tulisan orang, tentunya tulisan ahli di perpustakaan. Kita baca wahyu. Nah, jadi itu tukang pungut kita, bukan pencipta ilmu. Ya ilmu itu sudah ada itu. Hanya mengangkatnya menjadi pemahaman kepada manusia. Kan di situ dia. Ilmu kita kan hanya di situ. Nah, kalau hakikat ilmu yang sebenarnya itu ya hanya milik Allah. Tapi kita kan dikasih semangat, kecipratan kita. Semangat dari Al-Alim, Maha berilmu. Nah, jadi hanya sekedar kecipratan. Makanya ilmuwan itu nggak boleh sombong. Apa sih yang disombongkan oleh ilmuwan? Karena dia pintar. Akalnya saja dikasih Allah. Ilmunya saja karena dia punya kesempatan menelaah alam. Dia tulis, jadi sarjana dia. Ya kan, jadi sarjana S1, dia S2, S3. Karena dia dosen jadi profesor dalam bidangnya. Bidangnya itu sikitnya. Ya kan? Profesor bidang ilmu kupu-kupu. Nanti ditanya dia tentang tikus, kan enggak lagi paham dia. Sudah ada profesor tikus. Ya kan? Ada profesor beruang. Ada profesor harimau. Artinya ada ketahasusan. Ya, tidak akan dikuasai semua ilmu, nggak mungkin. Manusia itu terbatas. Ya kan? Nah, di sini jadi manusia tidak boleh sombong. Maka dalam Islam
Kenapa kita berilmu? Nah, itu makanya saya bilang dalam sebuah episode, kalau Ibnu Arabi melihat penciptaan manusia itu seperti dalam surah Az-Zariyat 5:6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia melihat ayat itu illa liya'rifun, supaya mengenal Allah. Manusia itu diberangkatkan ke bumi ini dari rumahnya Allah di sana. Inna lillah, kan? Dari Allah, wa inna ilaihi rajiun. Akan kembali kepada Allah. Kenapa? Supaya manusia memahami Tuhan secara dekat. Apanya yang dekat? Kalau zat Allah itu kan gak mungkin dipahami, karena kita berada pada genggaman Allah. Mana bisa kita lihat Allah? Orang kita ada di dalam genggam Allah itu, ya, bahasa kasarnya kita ada di dalam diri Allah itu, maka tidak mungkin. Nah, maka kita di bumi ini diberangkatkan supaya kita lihat ciptaan Allah. Maka ciptaan Allah inilah yang mau kita pelajari supaya kita paham Allah. Jadi Allah itu ternyata hebat dengan melalui ciptaannya. Ilmu pengetahuan itu supaya kita memahami kehebatan Allah. Itu tujuannya, supaya kita lebih tunduk kepada Allah. Lalu kita manfaatkan ilmu kita itu untuk kesejahteraan hidup kita. Wasakhoro, kan itu dia. Maka nggak mungkin ilmu itu jadi pongah, sombong, tapi harus tunduk. Orang berilmu itu semakin takut kepada Allah, karena semakin dia temukan kecilnya diri dia dengan banyaknya pengetahuan dia. Maka ilmu alam itu nggak boleh dilupakan, karena di dalam ilmu alam itulah nampak kehebatan Tuhan. Nah, inilah ilmu dalam perspektif Islam sebagai motivasi kepada kita untuk membaca literatur yang sangat banyak menjelaskan hal-hal seperti ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.